Salam jumpa dalam Alpha Code Indonesia. Tidak terasa, ada yang melihat angka ini? 6 minggu lagi, kita akan memasuki tahun 2021. Tentu kita mengevaluasi ada goal atau target yang belum tercapai nggak saat ini. Ada satu strategi yang saya sempat survei dan menurut saya luar biasa, amazing. Judulnya itu WOOP ya. Jadi WOOP ini singkatan dari WIS, kemudian outcomes, kemudian O yang kedua obstacle, yang ketiga adalah plan. WOOP ini adalah suatu tips yang membantu Anda dalam pencapaian goal. Nah, WOOPs ini sendiri, jadi WOOP ini diperkenalkan oleh Profesor Gabriel Oettingen. Jadi beliau ini dari New York University dan Hamburg University. Beliau sangat terkenal sebagai thought leader di bidang goal achievement dan personal growth. Kalau melihat sepak terjangnya, ini konsep WOOP ini dimulai sejak tahun 2000. Jadi waktu itu dia melakukan sejumlah research. Jadi dalam WOOP itu terkandung mental contrasting dan implementation intention. Profesor Gabriel Oettingen ini mengangkat isu ini karena dia melihat untuk membantu seseorang mencapai goal, apakah positive thinking cukup? Ternyata malah bisa jadi decisif. Malah orang yang sangat positive thinking berat badannya akan turun, malah enggak tuh. Orang yang positive thinking salesnya akan mencapai target tertentu segini, malah enggak. So, apa nih yang membuat goal setting ini nggak tercapai gitu loh. Ini menarik kalau kita lihat sekarang ini bulan November ya. November, Desember itu biasanya kita udah harus tutup buku, kita harus kejar target. Ini sebagai waktu yang sangat tepat juga untuk Bapak Ibu menggunakan konsep WOOP ini di dalam bisnis atau di dalam personal goal Anda. Jadi di dalam WOOP ini tadi ada mental contrasting dan implementation intention. Susah banget ya ngomongnya. Jadi kalau kita bicara WOO, itu kita bicara mental contrasting. Kalau kita bicara P-nya sendiri, itu implementation intention, kita bicara planning. Jadi sebenarnya kita bicara dulu, mental contrasting ini apa sih? Jadi kalau kita lihat dari research, saya bacakan di sini ya. Jadi mental contrasting ini adalah realistic dan solution focused thinking proses di mana kita membantu pikiran kita bisa melihat both the good and bad and choose our action accordingly. Jadi intinya mental contrasting ini kita membayangkan satu skenario berpikir di mana bisa melihat dua aspek positif dan aspek negatif atau aspek yang baik, terus yang kurangnya apa gitu ya. Jadi kita melihat dari dua, kalau positive thinking kita melihat semuanya positif aja. Tapi yang menarik di sini, kalau kita lihat implementasi mental contrasting dalam 3 tahap tadi, WOO-nya, itu luar biasa. Bagi saya sendiri, saya percaya banget metode ini proven karena sebenarnya juga banyak dipakai di area-area lain. Kalau teman-teman mungkin belajar mengenai neuroscience ya, brain research itu cukup nyambung teori ini. Jadi kita langsung mulai saja dengan WOOP. Jadi W yang pertama adalah WIS. Jadi WIS di sini adalah goal yang benar-benar Anda ingin capai, yang benar-benar penting banget bagi Anda, benar-benar meaningful bagi Anda dan harus doable, artinya bisa dicapai ya. Nah, waktu Anda menentukan goal ini tidak terbatas timeline-nya. Bisa goal harian, goal mingguan, goal bulanan, bebas. Contohnya, I want to exercise more regularly. Itu contoh wish-nya ya. I want to exercise more regularly. Wish sudah. O yang kedua adalah outcomes. Apa sih the best result, hasil yang terbaik kalau goal tadi tercapai? Jadi kalau goal tadi tercapai, Anda bisa membayangkan nggak hasilnya seperti apa? Jadi ada dua hal. Yang pertama, feeling Anda seperti apa kalau itu tercapai. Yang kedua, apa perubahan yang terjadi pada Anda? Benefitnya apa? Jadi bukan cuma menuliskan, tapi Anda harus membayangkan, memvisualisasikan. Oh, kalau saya tadi goalnya exercise more regularly, maka feeling yang pertama saya akan rasakan adalah saya lebih happy, saya lebih senang, kemudian dampaknya ke tubuh lebih ringan gitu ya, misalnya naik tangga lebih mudah, kemudian tidak cepat capek, lebih energik ya. Jadi Anda membayangkan sedetail mungkin.
outcomes. Jadi ini menariknya O, outcomes. Biasanya kalau kita bikin goal ya udah kita tulis aja, kita bagi dengan plan. Kalau di sini kita sampai membayangkan hasil akhirnya seperti apa, feeling kita seperti apa, dan perubahan yang terjadi seperti apa, dan itu kita visualisasikan. Yang ketiga adalah obstacle. Jadi Anda sudah mengantisipasi kira-kira hambatannya nanti apa sih? Goalnya tadi saya mau exercise regularly, feelingnya saya sudah dapat, saya sudah tahu benefitnya, tapi obstacle yang membuat Anda bisa batal nggak melakukan itu gitu loh. Atau potential barriers-nya apa? Jadi tolong Anda pikirkan, misalnya tadi saya mau exercise regularly, saya bakal sehat, saya bakal happy, tapi potential barriers-nya adalah kalau pagi kayaknya rintangannya cukup banyak nih, bangun tidurnya kayaknya bisa tidur lagi, atau ada kegiatan lain yang mengganggu. Nah, Anda sudah identifikasi, itu dulu ya. Nah, masuk yang keempat, ini yang menariknya. Yang keempat ini masuk ke implementation intention, atau kita singkat yang tadi plan ya. Jadi yang keempat ini plan, kita buat planning. Kalau obstacle-nya terjadi atau menghadang kita, kemudian planning kita apa? Jadi cukup pakai bahasa simple, if atau when, then ya. Jadi if bla bla bla, then gitu. Jadi if I get up in the morning and then saya langsung pakai and then I immediately use my sneaker ya. Dan kemudian saya paksa jalan. Karena Anda sudah aware. Dan ini waktu Anda tulis ini membantu banget kita membayangkan karena Anda sudah mengantisipasi ya. Contoh berikutnya Anda bisa lihat di atas ya, ada work untuk gym, kemudian ada juga work untuk yang procrastination. Jadi kalau work untuk gym, misalnya goalnya adalah go to the gym after work ya. Jadi wish-nya adalah dia mau go to the gym and work out after work. Tapi kemudian outcomes-nya, oh dia pasti feeling good, dia have sense of accomplishment, yes saya udah bisa disiplin gitu ya. Kemudian dia proud karena dia melakukan habis kerja udah capek-capek masih bisa melakukan sesuatu yang sehat untuk pikiran, untuk otak dan badan dia. Obstacle-nya tapi saya kayaknya suka lupa gitu loh membawa baju gym. So, jadi kalau besok if tomorrow ada workout day, then I prepare my stuff ya, baju gymnya itu semalam sebelumnya. Jadi ini menarik ya, kita lihat contohnya, harusnya kemungkinan gagalnya kecil banget. Yang kedua, orang yang suka menunda ya, jadi goalnya di sini misalnya bagaimana sih supaya saya bisa stop menunda-nunda right now gitu ya, stop procrastination right now. Jadi wish-nya start doing what needs to get done right now. Saya berharap saya bisa segera langsung melakukan apa yang harus dilakukan, dan saya nggak menunda gitu ya wish-nya. Kemudian outcomes-nya apa tuh? Anda outcomes-nya apa tuh? Anda membayangkan ya, I feel proud, it make me feel good gitu ya. Kemudian saya juga kayaknya, selesai, seneng banget gitu. Dan saya bisa mencapai goal saya. Terus obstacle-nya apa kira-kira? Kadang-kadang saya mood kayaknya nggak pengen deh melakukan itu, kayaknya nggak mau aja gitu. So, kalau tiba-tiba saya rasa saya muncul rasa menunda-menunda, then saya just do it, just start it. Kalau nggak akan mulai-mulai ya. Jadi semoga konsep WOOP ini bisa membantu Anda. Coba deh digunakan di salah satu target yang belum tercapai di bulan ini. Yang paling penting saya rasa di poin kedua terutama ya, Anda visualisasikan outcomes-nya ya, Anda visualisasikan feeling-nya. Semakin sering Anda ulangi, ini akan semakin bagus, dan juga Anda lakukan plan-nya, execution-nya ya. Terima kasih.